IM1E dan Honda IM1E Plus. Dalam rangka untuk memperkenalkan motor Honda EV, artinya motor listrik yang pertama dari Honda, yaitu IM1E dan IM1E Plus, yang sebentar lagi oleh teman-teman akan perkenalkan kepada ibu bapak sekalian. PT MPM Honda Jatim selaku distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim dan NTT memperkenalkan sepeda motor listrik Honda yang pertama, yakni IM1E kepada masyarakat Jawa Timur pada 24 Januari 2024 di MPM Motor Simpang Dukuh, Surabaya. Setelah prosesi launching dilakukan, PT MPM Honda Jatim juga menggelar workshop teknologi Honda IM1E yang disampaikan oleh Yunus Ardi dari MPM Training. Purna jualnya, servisnya, ya di seluruh Indonesia, baik dunia dan akhirat. Pada saat itu, Yunus Ardi menjawab pertanyaan media yang hadir tentang bagaimana cara yang harus dilakukan dan dihindari konsumen agar baterai motor listrik Honda IM1E ini awet dan tahan lama. Menariknya, Yunus Ardi mengatakan tips ini bisa diterapkan untuk baterai sepeda motor listrik pada umumnya selama menggunakan baterai jenis lithium ion. Berikut ini tips menjaga baterai motor listrik tetap awet dan tahan lama sesuai dengan arahan yang diberikan Yunus Ardi. Diketahui konsumen supaya nyambung yang tadi ya, supaya lifetime baterai itu lebih awet gitu loh Mas. Baik, itu apa yang perlu dilakukan? Slide yang saya akan sampaikan. Saya langsung jawab pertanyaan. Ya, langsung aja ya. Oke, ini ada di materi yang terakhir yang tadi belum disampaikan ya, karena memang bagian saya. Ya, jadi ini yang perlu diketahui oleh konsumen Bapak semua. Jangan mencuci Honda Mobile Power Pack. Ini maksudnya aki gedenya jangan dicuci, Pak. Walaupun enggak nyeter, Pak. Walaupun sudah standarisasi IP65 ya, 67. Itu sudah tahan terhadap debu dan tahan terhadap air tapi tidak bertekanan. IP67. Ya, jangan dicuci, wes, gitu aja. Walaupun ini kami mencoba, ini sudah ada standarnya ya. Kami nyoba, ini kami semprot, nggak ada masalah. Ini sudah pernah dicoba. Terus cas baterai gede, saya bilang baterai gede ya, Honda Mobile Power Pack ini suhu sekitar 0 sampai 40, jangan di atasnya. Tapi nggak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut? Itu chargernya sudah ada otomatisnya. Ya, apabila karena sesuatu hal mungkin baterainya sudah setengah rusak, ya akhirnya chargernya memerlukan kemampuan yang ekstra sehingga suhunya naik. Itu langsung meng-cut off. Jadi langsung meng-cut, tujuannya supaya tidak rusak baterai mobile power pack-nya. Itu ya, tenang aja. Ini bilangnya seperti itu. Jika indikator level baterai menunjuk tingkat baterai rendah, cas Honda Power Pack sesegera mungkin. Tadi di bawah sudah disampaikan bahwa motor ini sangat canggih. Ya, tadi 19%. Tadi di mana ini ya tulisan di sini ya. Itu kalau 19%, ya, ini akan kedip-kedip. Ngasih tahu ke konsumen. Klip lah. Kalau konsumen meripatin delok ngarep terus, ya embu. Yang penting kita sebagai produsen itu sudah memberikan informasi, Pak. 11% loh ya.
Nah, itu waktunya ngecas. Tetapi kalau ya ini saya nggak tahu ini tadi belum di ya kalau ya itu baterainya itu kapasitasnya di bawah 10%. Ya, di bawah 10%. Gambarnya kuro-kuro. Ya, ini muncul. Ya, kenapa gambar kuro? Ini melewati suatu perdebatan pastinya ya. Kuro-kuro kan binatang yang larinya ya. Ya. Kok kenapa kok nggak bekecot nih? Yang bekecot nggak umum, adanya mungkin di Indonesia aja. Di luar sana belum ada. Adanya kura-kura. Jadi kura-kura larinya ya lambat. Jadi kalau di sini indikatornya sudah di bawah 10 masih bisa dipakai, cuman tenaganya turun. Jadi bisa dipakai, ngebut banget, tetapi masih bisa dipakai. Ini sebagai tanda supaya konsumen ilingo lewat kedipan 19% oga ngasih respon, dikasih tenaganya turun. Kalau nggak ingat ya wis mati di jalan. Yang ini tadi saya teruskan, jangan kena benturan, jangan meninggalkan di area yang membuat panas atau dingin. Jangan takut, walaupun sebisa mungkin jangan parkir di panasan. Tetapi informasi ini saya dapat langsung dari yang AHM langsung. Andai kata di panasan pun tidak ada masalah. Parkir diterik matahari karena di bawah masih di dalamnya jok kan, masih aman sudah dicoba. Tapi sebenarnya tidak disarankan. Oke. Hati-hati kalau ada benda asing. Jadi kadang namanya konsumen ya nota, bon tagihan segala macam ya. ya utang-utangan melebu ya di dalam situ. Sebenarnya ada joknya yang di belakang tapi kecil. Waduh, gak cukup kelompoknya di situ semua. Ini berbahaya, nanti nggak bisa connect baterainya dengan itunya ya, yang ditembakannya di dalam. Oke, jangan untuk baterai basah. Ini ya. Oke, untuk supaya aman, motor ini sebenarnya genangan 30 cm masih aman. Tapi motor ini bukan amfibi ya. Sekali lagi, kami tidak menciptakan motor hidup di dua alam. Motor ini hidup di jalanan. Nah, oleh karena itu, kalau nerjang banjir, kalau di atas 30 tadi, ya supaya amannya itu diterjang saya tuh gak apa-apa ya, sampai rumah di baterai gedenya diambil, dikeringkan gitu, selesai. Kalau di PCU-nya saya kira nggak ada masalah. Jadi ini ya, untuk mencegah kerusakan, cas baterai hingga 30% kalau tidak dipakai dalam waktu lama. Sama seperti handphone. Kenapa handphone di counter sebelum dijual ke kita itu kok kenapa jarang banget dia ngecas 100%? Sama-sama lithium juga kan jadi. Itu karena karakteristik lithium itu sendiri. Jadi kalau kita cas penuh, kita nggak pernah pakai, terjadi reaksi di dalamnya sehingga itu yang menyebabkan usia jadi semakin rendah, ngedrop. Jadi 30% saja aman. Jadi saya mengibaratkan ya, kalau ruangan kalau diisi penuh sama diisi separuh, ya ambekan kita gimana? Enak yang ya enak kan, sama seperti. Jadi reaksi kimianya supaya tidak ya terlalu berlebihan akhirnya membuat baterai itu drop. Jadi ini 30% saja kalau tidak dipakai waktu lama. Bolehlah sampai 50 boleh. Saya sudah tanyakan ke pihak pengajarnya di AHM. Untuk 50 tapi jangan lebih. Itu kalau pengen disimpan lama. Tetapi kalau ini pasti turun, Pak. Jadi sifat dari lithium ion ini dia punya self discharge. Self discharge itu kemampuan untuk baterai itu turun dengan sendirinya. Ya, jadi dia akan mengosongkan
ya muatan itu. Jadi dia akan tiap bulan akan berkurang terus. Jadi kita cek, kalau turun ya kita cas lagi sampai. Jangan tak tinggal suwi setahun. Nah, ditinggal setahun ya mending disewa noi ya. Pantainya Pak, jadi rusak. Oke, belum selesai. Bentar. Ini pertanyaan Bapak ini tadi. Masih nyambung sama ini tadi soalnya. Jangan Pak, ini jangan di bawah 10% ya. Ya. Dan jangan mengecas sampai terisi penuh ketika dipakai jangka panjang. Itu untuk perawatan untuk di konsumen, Pak. Jadi sampaikan ini. Oke. Kemungkinan overcharge terjadi. Overcharge. Ada cut off. Cut off sendiri ya. Enggak ada. Kita ada sistem Cut off, chargernya, ya? ada cut off. Jadi Bapak cas ya keturun sampai 2 hari baru bangun. 2 hari baru bangun. Itu enggak ada masalah. Yang supaya awet ya. Udah. Itu Yang ya perlu secara overall itu bisa diterapkan di semua jenis. baterai lithium. Lithium-ion. Seperti itu di handphone juga sama. Sama ya. Jadi motor listrik apapun yang lithium bisa menggunakan. Masalahnya di chargernya handphone kadang ada cut off-nya, kadang tidak. Kalau di punya kita, charger kita kalau sudah penuh dia langsung cut off. Jadi tinggal diperhatikan chargernya aja ya. Ada cut off-nya apa tidak. Ya, siap sama, Pak. Siap. Jadi Terima kasih. perawatan segitu Pak ya. Oke. Oke.